infrastruktur pangan. Nah, ini kami tunggu-tunggu Pak di IKN, barangkali memang nanti ada cold storage, ada gudang dan lain sebagainya, bagian daripada untuk menjaga ketersediaan pangan yang ada di IKN. Syukur-syukur kami ini juga dilibatkan dan yang paling utama untuk mengisi gudang-gudang itu. Nanti saya bekerja sama dengan Pak Kadis Ketahanan Pangan untuk mempersiapkan berasnya, untuk mempersiapkan pangan yang bersumber dari hortikultura bisa memenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kalau beras ya harus beregistrasi, kalau pangan sayur dan buah harus bersertifikat logo Prima 3 minimal seperti itu. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Prof. Bernantal, kami persilakan sebagai penutup. Ya. Baik, terima kasih Pak Hardi sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, saya mesankan mohon yang sudah diundang besok hadir kembali, pertama pesannya. Karena kita akan membuat aksi untuk hasil kegiatan kita pada hari ini, terutama untuk sinkronisasi dan sinergisme kabupaten, kota, dan IKN, Bapak Ibu sekalian. Itu pesan yang kedua. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari IKN tidak akan mungkin memenuhi pangannya secara holistik, itu pasti. Kaltim pun tidak akan mungkin Bapak Ibu. Tidak ada satu negara di dunia ini pun yang bisa memenuhi pangannya secara holistik. Tidak ada. Oleh karena itu, maka yang bisa kita penuhi adalah mari kita penuhi apa yang bisa kita penuhi Bapak Ibu sekalian. Ini selalu saya sampaikan di beberapa koordinasi di kabupaten kota. Itu yang penting. Yang kedua, IKN itu identik dengan startingnya itu memang dimulai dari poinnya itu bisa tidak akan mungkin sampai 5 dimulainya. Ibaratnya buka kawasan baru, kemudian poinnya adalah di angka, bahkan tadi kita katakan sangat mudah mendesainnya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama duduk untuk membuat rencana kerja dan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah tadi. Kita tahu sudah masalahnya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu tahu masalahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, harus membentuk, saya katakan tadi dari awal, IKN harus punya namanya Integrated Food Center, harus. Kalau enggak, akan mengalami kekacauan pangan suatu saat. Kemudian, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan membangun sebenarnya roadmap untuk memenuhi itu yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita punya PR besar sebenarnya mensupport IKN ke depan. Kontribusi Bapak Ibu sangat luar biasa. Bapak Ibu para petani sangat luar biasa untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Saya katakan tadi adalah food grade itu menjadi penting untuk IKN Bapak Ibu sekalian. Mari kita penuhi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersinergi. Jangan pulang, besok datang kembali karena besok kita akan menyusun rencana aksi untuk. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk para narasumber kita. Dan mudah-mudahan ini adalah awal dari kolaborasi kita untuk membangun komitmen dari para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk merumuskan penyusunan rencana aksi kegiatan pertanian berkelanjutan secara partisipatif sehingga menimbulkan ekosistem pertanian berkelanjutan sebagai penggerak pertanian dan supporting terhadap IKN. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bergabung lagi esok hari di Lokakarya. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan para narasumber kita yang luar biasa pada sesi panel kedua hari ini. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu disilakan untuk mengambil dan menyantap hidangan minuman dan makanan yang telah tersedia dalam sesi coffee break kali ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sholat asar juga diizinkan untuk beribadah di musola yang telah disediakan oleh panitia. Sembari coffee break berlangsung, kita juga akan terus melanjutkan acara pada hari ini. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sesi panel ketiga dengan tema konsep dan pembelajaran pengelolaan dengan tema konsep dan pembelajaran pengelolaan Argo Tekno Edu Park
yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang telah hadir pada hari ini dan beberapa narasumber lainnya yang akan bergabung secara virtual. Diskusi akan dipandu oleh moderator, yakni Ibu Nurul Puspita Palupi, SP MSI, dari Fakultas Pertanian Universitas Semula Warman. Acara saya serahkan kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah masih berkenan menunggu ya sampai akhir sesi, baik secara online maupun secara langsung di Mercure Hotel. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin mbaknya perlu dicek ulang ya para pembicara hari ini. Kami panggil Bapak Profesor Mangku Purnomo, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang kedua adalah Profesor Erika Budiarti Lakoni. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Sugeng Purwanto, MMA. Semoga, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi kalau Ibu Erika adalah Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB, kemudian Bapak Sugeng adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena tadi Bu Erika ada hal yang lain yang harus di perjalanan Ibu ya. Monggo silakan Bu Erika, mungkin saya berikan kesempatan pertama, mohon maaf untuk Pak Mangku. Silakan Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep pembelajaran kali ini Bu Erika dan para narasumber, kita ingin menjaring informasi apa yang telah Bapak Ibu lakukan di daerah-daerah yang sudah Bapak Ibu kembangkan, baik di UUB maupun di IPB maupun di daerah Istimewa Yogyakarta. Sebetulnya secara konsorsia kita nanti ke depan, ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat ada beberapa CSR, beberapa Bapak Ibu petani, kemudian dari OPD dan dari Fakultas Pertanian, baik UB, Brawijaya, IPB dan lain sebagainya se-Indonesia, semoga bisa memberikan masukan yang positif terhadap pengembangan agrotechno edupak. Jadi konsepnya wisata tapi bernuansa edukasi dan penuh dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama yang Bapak-bapak di kawasan IKN, kami bertujuan bahwa IKN ini tidak hanya sebagai kawasan ibu kota yang pasif, tetapi menjadi salah satu tujuan atau destinasi wisata yang pasti akan memberikan efek ekonomi yang luas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau daerah wisata itu kalau berpertanian kita bisa pelatihan di sana, kita bisa berwisata di sana, kita tahu teknologi pertanian yang maju sehingga semua ini bahkan memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Baik, silakan Bu Erika untuk waktunya. Ya, baik, 10 menit ya Ibu. Terima kasih. Ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih Ibu moderator. Saya mohon izin tidak bisa ke Samarinda karena ada juga rapat dengan Dikti dan saya sudah menunggu tadi 30 menit. Saya izin share screen sesuai dengan yang ditugaskan. Nanti mungkin materi saya akan berikan setelah saya paparan. Sebentar. Saya upayakan cepat. Berapa menit Ibu? Ya, Halo, silakan Bu. Ibu moderator. Ya. 10 menit atau 15 menit. Oke. Baik, ini adalah judul yang diberikan kepada saya dan tadi saya mencatat yang diberikan oleh Pak Profesor Arat ya, yang dari Semula Warman. Terima kasih ini Mas Pak Lenggo yang mengundang saya dan juga dengan jajaran ikan yang lainnya, dan pengembangan agro edu teknopark. Tadi adalah salah satu yang saya catat tadi pada saat saya menunggu. Innovation ini sangat penting di dalam kita akan menggerakkan untuk ketahanan pangan, apalagi nanti akan yang berpindah ke 1,9 juta yang akan mengisi di IKN. Dan tentunya yang kedua adalah kualitas dari yang ada, local resources dan teknologi sistem yang harus ada. Culture menjadi hal yang penting dan logistik menjadi hal terpenting sehingga diperlukan integritednya. Oleh sebab itu izin saya menyampaikan ini dia dalam slide saja. Di IPB kami kebetulan saya ditugaskan sebagai Kepala Lembaga Sains Teknopark setelah tugas saya sebagai Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis selesai di bulan Februari. Dan selama 5 tahun kami membangun Sains Teknopark IPB University dan sampai hari ini hampir 350 lebih tim yang hadir kepada Sains Teknopark di sini. Dan ini adalah satu kawasan. Bagaimana IPB melakukan hilirisasi inovasi-inovasi yang ada, kemudian kita lindungi IP-nya dan kita menjadikan inovasi dan bisnis.
Tentunya di dalam satu center of park ini kita melatih startup yang menjadi tadi yang Prof. katakan, kita menjadi hub dari integrated untuk tadi bisa menjadi mensuplai kepada lokasi yang ada. Tentunya IPB melakukan beberapa terobosan yang mungkin nanti bisa diaplikasikan sini. Hasil riset yang ada di dalam kawasan itu akan kita tentukan untuk inovasi dan kita kembangkan dan inkubasi bisnis teknologi dan layanan yang harus ada sehingga nanti dikembangkan. Tentunya kita berharap nanti di IKN tidak mendatangkan dari kebutuhan pangan itu tidak seperti yang dikatakan Ibu Kepala Dinas. Kita tidak tergantung pada dunia luar dari IKN karena nanti pasti akan memperbesar sistem rantai pasok dan logistiknya sehingga itu akan meningkatkan juga harga-harga yang ada. Nah, kemudian di sini adalah tentunya ada tentang desain teknopreneurnya, monggo kami IPB siap untuk nanti dikolaborasikan kalau ada konsorsia ya Ibu ya, yang nanti untuk dilakukan. Tentunya beberapa bibit padi IPB yang sudah cukup banyak ada di Kalimantan dan juga di tempat lainnya, beberapa bibit yang kami miliki dari inovasi kita. Kemudian desain untuk sociopreneurship, tidak hanya teknologi, ternyata kita harus juga menggerakkan. Di PB kita memiliki One Village One CEO dengan berbagai ada sekolah peternakan rakyat dan agribisnis teknologi yang tani center yang bisa kita kolaborasikan di IKN yang tentunya nanti bisa menggali lokal resources. Nah, kalau dari paten cukup banyak, nanti kolaborasi dengan Universitas Mula Warman yang ada. Jadi semua yang ada kami sekitar 35 yang kita lakukan. Nah, satu hal kunci adalah bagaimana kita membangkitkan program inkubasi startup. Kunci dari tadi Science Technopark itu adalah satu line dari invensi, inovasi sampai kita melatih para milenial muda. Alhamdulillah kemarin mungkin sudah ada di beberapa berita bahwa kami kemarin mengumpulkan para startup bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM bagaimana bangkitkan milenial. Saya yakin di Samarinda dan IKN banyak nanti anak-anak muda milenial yang mereka sudah berjiwa untuk entrepreneur dan alhamdulillah ini selalu disupport oleh pemerintah bagaimana meningkatkan startup berbasis local resources. Kalau kita ingin eksis adalah semua bahan baku yang ada yang digunakan untuk ketahanan pangan itu adalah digali dari potensi ada. Saya yakin dari Warman sudah melakukan riset dan IPB sudah melatih kemarin saja kita sudah melatih 115 tenan yang sudah di dalam bidang usaha dan ini menjadi satu peluang yang bisa mempertahankan ketahanan pangan kita. Jadi ini adalah beberapa inovasi-inovasi yang sudah kami kembangkan, One Village dan One CEO dengan juga data presisi yang ada dan Bapak dan Ibu sekalian kita juga melakukan pembinaan agribisnis dan teknologi padi. Bagaimana caranya kita melakukannya adalah pendampingan kepada petani-petani kita agar bisa naik kelas dengan kualitas dan tentunya tepat waktu dan tepat kualitas dan kita melakukan menjembatani mereka untuk sampai ke dunia market sehingga beberapa produk-produk hortikultura, produk pertanian semuanya bisa terjamin. Ini yang kami latih para petani-petani yang untuk bisa sampai kepada masyarakat kepada market sehingga produknya pun akan terjaga dan mudah-mudahan dalam satu kawasan yang ada nanti di IKN ini bisa dilakukan Ibu Moderator. Kemudian valuasi teknologi, jadi kalau kita lihat dari komersialisasi yang IPB punya hampir 35%, kalau dikombinasikan dengan beberapa inovasi-inovasi yang ada dari universitas dan juga dari masyarakat yang ada di IKN, saya pikir ini adalah satu hal yang sangat positif. Nah ini adalah hilirisasi dari inovasi kami, kemudian saya ingin melihatkan bahwa ya ini adalah seluruh hasil inovasi yang berbasis tadi kalau tidak salah ada rumput laut, kemudian ada lidah buaya dan sebagainya, kemudian ada peternakan, tentunya beberapa produk-produk inovasi yang bisa dikerjasamakan di bidang pertanian yang sekarang peternakan yang sedang magot sekarang sedang banyaknya black soldier fly, kemudian beberapa pupuk-pupuk yang digunakan untuk pertumbuhan di pertanian.
Kemudian dalam untuk inkubasi bisnis, saya ingin melihatkan bahwa IPB memiliki beberapa fasilitas-fasilitas yang suatu saat mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi kami mengajarkan beberapa startup, dia tidak perlu harus ada industri sendiri, tetapi dia juga bisa maklum kepada kita dan kita ajarkan di komunitasnya. IPB memiliki semua sarana ini yang bisa dikerjasamakan dengan sahabat-sahabat yang ada di Samarinda maupun di IKN lainnya. Kemudian ini adalah produk-produk yang kita miliki dan saya ingin melihatkan di sini adalah bagaimana kita melakukan hilirisasinya, dan di sinilah tadi kalau dikatakan adalah agroedutourism dan Science Technopark menjadi satu layanan. Jadi kalau kami katakan Ibu di tempat kami, dia mendapatkan informasinya dan dia mendapatkan satu jadi one stop consumption, one stop shopping yang ada pada mereka, dan mereka bisa melihat hasil-hasil inovasi karya para dosen. Saya lihat tadi beberapa mahasiswa yang sangat tertarik untuk tadi menjadi seorang entrepreneur. Oke, ini saya split saja dan saya ingin melihatkan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah royalti yang kita miliki. Nah, kalau dilihat dari startup yang ada di Science Technopark IB, inilah adalah semua mitra-mitranya. Jadi kita telah melatih sekitar 327 startup yang involved, 25% yang ada di tempat kami saat ini dengan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Kemudian program inkubasi, kalau dilihat dari tenaga kerja juga cukup banyak yang kita peroleh kalau kita menjadi integrated startup yang Science Technopark yang ada di Kalimantan. Kemudian ini adalah co-working space. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara Science Technopark harus punya tempat juga untuk tempat anak-anak atau milenial kita untuk bisa berdiskusi, sehingga disitulah timbul semua ide-ide kreatif dari anak-anak yang bisa kita salurkan di Science Technopark yang ada. Ini adalah fasilitas yang ada di kami. Bapak dan Ibu kami persilakan nanti kalau berkunjung ke Bogor, silakan nanti mampir di Science Technopark IBB, dan kita memiliki gedung factory dengan 2.000 dan 3.000 botol per jam yang kita buat langsung di sini. Dari sinilah tempat mereka belajar. Kemudian ini kemarin kita telah memiliki satu gedung startup yang kemarin, yang inilah adalah binaan-binaan. Jadi beberapa produk yang kita tampilkan, saya tampilkan di slide ini adalah produk dengan local resources. Kalau kita ingin eksis di dalam produksi ini, jangan kemudian menjadi satu keunikan yang seterusnya bisa digunakan untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang ada. Demikian, dan tentunya semua produk kalau bisa halal dan thayyiban. Oleh sebab itu IPB telah memiliki gedung halal untuk inkubator yang kita latih untuk mereka semua. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan Ibu dengan waktu 10 menit yang diberikan. Tentunya harapan kita Bapak dan Ibu yang ada nanti akan mengembangkan IKN dengan menambahnya jumlah yang hadir, tentunya juga akan memikirkan potensi dan juga kreativitas dari beberapa milenial yang ada dengan startup yang ada. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bahwa saya yakin di Samarinda banyak sekali atau daerah IKN lainnya banyak potensi-potensi yang juga bisa digali untuk menjadi unggulan, sehingga ketahanan pangan berbasis pada local resources dengan inovasi yang ada dan kreativitas yang ada dengan ekosistem yang dibentuk. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Saya kembalikan warahmatullahi ke wabarakatuh. moderator. Terima kasih Prof. Erika atas penjabarannya yang luar biasa. Kita berikan aplaus buat beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan adopsi ya Prof. Erika. Terima kasih, ini akan memberikan banyak pencerahan bagi nanti tim konsorsi ya, termasuk IPB di dalamnya untuk segera merealisasikan Agrotechno Edupark ini sehingga bisa kemanfaatnya bisa segera dirasakan oleh semua pihak. Selanjutnya Prof. Mangku, saya persilahkan. Tolong dibukakan Mbak, Prof. Mangku. Yes, siap. Ye, monggo Pak. 15 menit ya Mas Mangku ya. Iya, slide-nya saya share ya. Atau dari situ aja. Coba. Oh ini, sampun. Guys, sampun nggih? Sampun. Slide-nya mungkin belum terlihat nih Pak Mangku. Ralat ya Pak Mangku, 10 menit Pak Mangku. Sebentar. Atau dari situ bisa enggak ya? Oh ini nih sudah. Oke.
share. Sampun nggih? Dereng. Oh iya, sudah Pak, siap. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pesanan dari teman-teman di IKN bahwa kita harus kontribusi bersama-sama untuk mengembangkan, istilah saya itu promising land gitu ya di IKN, di mana bareng-bareng kita akan coba untuk apa yang terbaik untuk masyarakat sana dan apa yang terbaik untuk Indonesia. Saya pikir itu ini PowerPoint saya. Jadi kalau Brawijaya, kami dipesanin Pak Rektor bahwa harus segera berkontribusi gitu apa yang bisa dikontribusikan. Tetapi pesannya juga terutama di kami di Fakultas Pertanian bahwa Agro Teknopark itu harus menjadi bagian integral dari pendidikan kami gitu. Jadi bisnis utama kami adalah pendidikan, sehingga itu menjadi pokok utama, sehingga kami mengistilahkan Agro Teknopark itu sebagai jembatan antara pendidikan dan implementasi aksi nyata di lapangan gitu. Nah ini yang konsep utama dari Agro Teknopark di Universitas Brawijaya itu yang pertama adalah media untuk mempraktekkan ide dan gagasan, sekaligus juga kulaan, atau kulaan itu belanja gagasan dari bawah gitu, dari masyarakat, karena praktek-praktek baik di society itu juga ternyata sangat berguna ketika kita kaitkan atau kita jadikan satu modal gitu untuk pengembangan di lokal. Kemudian menjadi bagian atau part of the society. Jadi Teknopark itu dalam pikiran dan gagasan kami ya itu tidak boleh menjadi enclave gitu. Jadi dia harus tumbuh dan berkembang dengan society, sehingga kemudian society bisa melihat dan kemudian belajar bersama-sama gitu untuk mencari teknologi terbaik, mencari cara produksi yang terbaik untuk efisiensi dan juga untuk meningkatkan nilai tambahnya. Kemudian yang ketiga, sifatnya tuntas gitu ya, hulu hilir, karena dia menjadi bagian juga nyata dari kehidupan. Jadi kira-kira 3 gagasan utama konsep Agro Teknopark yang kita coba kembangkan. Jadi kalau kemudian kita itu kadangkala jauh dari apa yang praktek-praktek sosial gitu di masyarakat, itu juga nanti biasanya itu akan menjadi mercusuar, kemudian tidak bisa dipraktekkan secara, apalagi di tadi pembicara-pembicara berikutnya yang sebelumnya tadi juga begitu, bahwa ternyata memang ada beberapa kendala utama terutama di SDM dan lain sebagainya di kawasan ini ya. Jadi harus memang promising land ini harus kita dengungkan dan kita sharekan bahwa ada harapan di IKN ini. Bapak Ibu sekalian, Agro Teknopark yang kita coba kembangkan itu terutama untuk pendidikan, praktikum, project base, kemudian diseminasi ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian uji coba model, jadi kami lebih coba untuk sebenarnya kalau kita bisa membangun model supply chain sebagai misal, kita bisa membangun model cara pembiayaan begitu, kita bisa membangun model bagaimana untuk mengatasi stunting gitu dengan cara apa dan lain sebagainya. Nah itu kita uji cobakan di situ gitu. Jadi kemudian nanti diuji cobakan, kemudian diverifikasi ulang, kemudian dikerjakan dalam konteks produk dan juga kemudian dalam konteks sistem. Karena kalau tidak, produk sebaik apapun kemudian tidak menjadi bagian integral atau kemudian digunakan terus-menerus oleh masyarakat juga tidak tidak akan sustainable, karena isu utama sebenarnya di dalam pengembangan model-model seperti ini adalah sustainability-nya. Kemudian ada kurasi dan pengembangan produk, kemudian ada pelayanan gitu ya. Sebagai misal kami juga memberi pelayanan istilahnya dengan Pemprov Jawa Timur, sebagai misal kami mengembangkan Sinando gitu, Sinau neng desa gitu. Bagaimana kemudian
keterampilan technically yang diorder oleh masyarakat itu dibutuhkan, kemudian kita memberi semacam pendampingan, memberi pelayanan juga diklat gitu, pendampingan kepada mereka termasuk karya tani, kemudian uji kualitas produk dan sebagainya. Jadi ini kita coba kembangkan sehingga nanti benar-benar step by step Agrotechnopark itu menjadi semacam tempat belajar bersama antara masyarakat dan perguruan tinggi begitu. Ini salah satu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sebagai misal pendidikan dan praktikum dengan teman-teman. Memang lebih banyak sebenarnya Agrotechnopark konsep kami ini mungkin istilahnya showcase-nya itu memang kita tidak secara khusus, tapi kita punya fasilitas-fasilitas yang menunjang itu. Jadi showcase-nya ya kemudian di supply chain yang ada, kemudian di society sendiri, mitra-mitra kita dan lain sebagainya. Jadi ini kegiatan-kegiatan kami ada yang pas sekolah lapang, terus kemudian juga ada kunjungan, kita juga hidroponik gitu ya, yang tidak terlalu high teknologi begitu, yang memang lebih gampang dan mudah untuk dikerjakan bersama society. Ya, ini berbagai kegiatan yang kita lakukan, mulai di dataran tinggi, kemudian juga ada di dataran rendah, ya ini agroforestry, yang juga sebenarnya sangat cocok dengan kondisi di IKN gitu ya. Ketika saya beberapa waktu yang lalu ke IKN melihat, oh ini sebenarnya sangat cocok sekali dengan agroforestry gitu, sehingga model-model Agrotechnopark itu nanti menurut saya tidak hanya bagaimana teknologi itu digunakan di sana, diintrodusir, tetapi juga bagaimana praktek-praktek baik dan hal-hal yang dikerjakan di sana itu kita intervensi gitu, atau kita rekayasa atau kita kelola bagaimana kemudian menjadi lebih efisien. Jadi tematik begitu. Jadi ini untuk agroforestry ada contohnya begini, supply chain-nya begini, terus kemudian juga mungkin yang lain termasuk padi sawah atau kemudian sumber-sumber protein juga. Kalau saya melihat ada sudah mulai terasa sebenarnya teman-teman ini dengan sawit itu beberapa sudah mulai merasa kalau kita terus-terusan sawit ini juga kayaknya kok kita harus agak berubah deh gitu, tidak menggantungkan sepenuhnya dengan sawit. Bisa jadi nanti kalau sawit-sawit sudah tua milik masyarakat itu bisa digeser. Nah ini perlu kemudian ada contoh gitu. Nah di Agrotechnopark ini, jadi Agrotechnoparknya bagaimana nanti dia memang benar-benar memfasilitasi betul potensi dan kemudian baik potensi alam maupun potensi sumber daya yang ada di IKN. Jadi seperti itu, tidak apa-apa, kantornya tidak terlalu besar, kemudian ini tetap. Sekian. Dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi para besti sekalian. Masa nonton doang, tapi enggak subscribe. Cuaks.